buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Untuk kami kembali mau merenungkan sebagian sabda firman. Hamba doa Engkau berkati agar perenungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan harapan iman bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, mari bersama kita akan kembali melihat dalam Matius pasal yang ke-8. Dan saya akan kembali membaca ayat yang ke-15 ya. Ada hal yang saya pikir penting untuk saya sampaikan dari ayat ini. Matius pasal 8 ayat yang ke-15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Jadi Alkitab mengatakan, saudara-saudara, ketika Yesus menjamah ya sakit daripada ibu mertua Petrus, maka ibu mertua Petrus seketika mengalami yang namanya kesembuhan. Dan ini merupakan satu perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Jadi kita perlu mengingat ya bahwa ada saat di mana jamahan Tuhan akan berlaku seketika dalam hidup kita. Tapi ada saatnya juga jamahan Tuhan itu membutuhkan waktu. Kenapa ada orang yang mengalami mujizat seketika sementara yang lainnya membutuhkan proses? Karena Tuhan selalu punya rencana di balik semuanya itu, ya. Khususnya saudara yang mengalami mujizat secara proses, ya. Ada maksud Tuhan. Kita yakini saja bahwa bagaimana cara Allah melawat kita, bagaimana cara Allah menjamah kita, menyembuhkan kita, memulihkan Tuhan, entahkah itu seketika atau membutuhkan waktu. Di balik semuanya itu Allah selalu ya memiliki rencana, dan rencana Allah itu adalah yang terbaik bagi setiap kita, ya. Jadi ketika mertua Petrus ini sembuh dari penyakitnya, Alkitab mengatakan mertua Petrus ini segera bangkit kemudian melayani Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ya. Jadi saya katakan bahwa respon terbaik yang dapat kita berikan sesudah kita mengalami jamahan Tuhan dalam hidup ini adalah kita mengasihi Dia dan melayani Dia. Itu adalah respon terbaik yang dapat kita lakukan, karena saya percaya begini Bapak Ibu, semua kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Tidak satu pun di antara kita yang tidak mengalami kebaikan Tuhan. Saya dan saudara mengalami kebaikan Tuhan. Meskipun mungkin ada yang berkata, pendeta, saya punya doa belum dijawab oleh Tuhan. Meskipun mungkin doamu belum dijawab oleh Tuhan, tetapi keselamatan yang Allah berikan kepada saudara melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, itu juga adalah bentuk kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan saya ingin menyatakan ini dengan jelas agar saudara bisa mengerti, memahami bahwa pemberian terbesar yang dapat kita terima dari Allah bukanlah doa kita dijawab oleh Tuhan, bukanlah pada saat kita yang sakit kemudian disembuhkan, bukanlah pada saat kita sementara mengalami kebangkrutan kemudian Tuhan pulihkan, bukan. Ya, pemberian terbesar yang dapat kita terima dari Allah adalah ketika kita menerima keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan itu dengan jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah memiliki kasih yang begitu besar terhadap dunia ini. Ya, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pemberian terbesar yang dapat kita terima dari Allah adalah ketika kita mengalami selamat. Karena saya mau beritahu saudara, apapun yang kita alami, satu kebaikan dalam hidup ini yang kita alami, itu tidak akan ada artinya jika kita tidak diselamatkan oleh Tuhan. Katakanlah mujizat besar yang dialami oleh Lazarus, Maria dan Marta. Lazarus itu sudah mati loh, kata Alkitab 4 hari dan dikuburkan selama 4 hari. Kemudian dengan sepatah kata Yesus membangkitkan Lazarus. Luar biasa ya. Dia berkata, Lazarus keluar. Maka Lazarus keluar.
Lazarus mengalami kebangkitan dari antara orang mati, dan ini merupakan mujizat yang luar biasa. Kita mengatakan oleh karena kebangkitan Lazarus banyak orang semakin percaya kepadanya. Ya, itulah tujuan daripada setiap mujizat yang Allah lakukan, ya, yang Yesus lakukan. Yesus menginginkan ketika kita mengalami kebaikan dan kemurahan yang daripadanya, ada respon yang kita berikan kepadanya, dan respon terbaik yang dapat kita berikan sesudah kita mengalami sejuta kebaikan daripada Allah ialah kita mengasihi Dia dan kita melayani Dia. Ya, kalau saudara-saudara kita tidak mengasihi Dia, tidak melayani Dia, kalau Lazarus yang dibangkitkan tidak mengasihi Dia, tidak melayani Dia, kalau Maria dan Marta saudara Lazarus tidak mengasihi Dia dan melayani Dia, kalau orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Lazarus tidak mengasihi Tuhan dan tidak melayani Dia, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena toh pada akhirnya Lazarus akan kembali mati. Ya, karena tutup usia. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, setiap kita perlu meresponi kebaikan Allah dalam hidup ini dengan cara, ya, mengasihi Dia dan melayani Dia. Kenapa? Karena semua kita telah mengalami kebaikan Tuhan, dan saya katakan bahwa kebaikan Tuhan yang paling besar yang telah kita alami yakni keselamatan itu sendiri. Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Di sana ayat ini luar biasa. Alkitab mengatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang dimaksudkan oleh Alkitab? Yakni mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Engkau mungkin berkata, Pak Pendeta, bagaimana perbuatan baik itu bisa dikatakan sebagai sikap dari mengasihi Tuhan? Saudara, Yesus mengatakan dengan jelas loh, bahwa barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku. Ya, makanya kemarin kan ada orang yang bilang begini, Pak Pendeta, Sambo itu Kristen loh, ya. Apakah dia masuk surga hanya karena percaya kepada Yesus? Ya, padahal dia telah merancangkan sebuah pembunuhan. Bahkan pengadilan di dunia menyatakan dia bersalah sehingga dia dihukum mati. Bagaimana mungkin dia masuk surga, Pak Pendeta, karena hanya percaya kepada Yesus, sementara dia merupakan otak daripada sebuah pembunuhan berencana? Ya, maka saya mengatakan, saudara, orang yang percaya kepada Yesus, kepercayaan kepada Yesus bukan hanya bicara soal perasaan yang percaya begitu. Tidak. Alkitab mengatakan orang yang percaya kepada Yesus adalah mereka yang mengasihi Yesus. Dan mereka yang mengasihi Yesus adalah mereka yang melakukan perintah-perintah Yesus. Yang hidup di dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran. Maka tidak bisa tidak. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini percaya kepada Yesus, maka seharusnya kita hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena kebaikan dan kebenaran, hidup dalam kebaikan dan kebenaran adalah bukti daripada keselamatan itu sendiri. Jadi keselamatan, iman terhadap Kristus Yesus tidak bisa dipisahkan dengan hidup di dalam kebenaran. Ya. Jadi orang Kristen yang mengalami keselamatan itu bukan cuma bicara soal perasaan, tapi itu juga bicara soal tingkah laku kehidupan. Ya, Yesus mengatakan dengan jelas, kalau kamu mengasihi aku, ya, maka kamu akan melakukan segala perintah-perintahku. Ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan daripada keselamatan itu sendiri. Nah, saudara, ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup ini, kita mengasihi Dia, kita melayani Dia, maka kita akan mulai menikmati yang namanya kehidupan yang sesungguhnya. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak bisa menikmati kekristenannya. Kenapa? Karena dia tidak hidup di dalam kebenaran. Alkitab mengatakan dengan jelas, Bapak Ibu, bahwa barang siapa melakukan perintah-perintahku, maka ia akan berbahagia karena perbuatannya. Ya. Dan kita akan benar-benar menjadi Kristen yang utuh, yang tidak tergoncangkan. Kita akan menjadi Kristen yang benar-benar solid. Kenapa? Karena kekristenan kita itu bukan hanya berdiri di atas sebuah agama, tapi berdiri di atas sebuah ketaatan, kecintaan terhadap Allah yang diwujudkan dengan melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Orang Kristen yang tidak pernah melakukan perintah Tuhan itu sama seperti ibu-ibu hamil yang tidak pernah melahirkan. Pernah tidak saudara lihat ibu-ibu hamil yang tidak melahirkan juga? Ya, kami pernah dulu ada jemaat saudara ya, itu kandungannya sudah masuk 11 bulan dan tidak pernah
bayinya tidak lahir-lahir juga, saudara. Ya, katanya orang tua dulu ngomong itu katanya hamil gajah, saudara. Bayangkan usia kandungan sudah mau masuk 11 bulan dan tidak ada tanda-tanda kontraksi sama sekali. Ya, sampai kemudian sudah diambil tindakan untuk operasi. Waktu dioperasi ternyata janinnya itu, bayinya tidak selamat karena kebanyakan telah meminum air ketuban, saudara. Ya, saya bisa bayangkan ibu itu selama 11 bulan dia bawa perutnya yang besar itu, ya. Seringkali ketika saya lewat di depan rumahnya, dia duduk di teras, ya kan. Ibu-ibu hamil biasa begitu ya, duduk di teras pakai daster kemudian mulai kipas-kipas. Kenapa? Karena mulai kepanasan, gerah, tidak nyaman, saudara, bawa 2 badan, ya kan. Lah sama juga orang Kristen yang hanya dengar firman. Dia hamil firman tapi dia tidak pernah melahirkan. Maka dia gerah, kepanasan. Dia tidak bisa menikmati yang namanya kekristenan, ya. Dan dia lama-lama merasa bosan dengan kekristenan. Kenapa? Karena dia tidak menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan, sehingga dia tidak berbahagia. Maka saya menyampaikan kepada setiap Bapak Ibu yang mendengarkan saya menyampaikan firman di hari ini, ya. Kalau engkau ingin menjadi orang Kristen yang berbahagia, orang Kristen yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini, kita tidak hanya bisa menjadi pendengar saja, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini, ya. Karena itulah respon terbaik yang dapat kita berikan kepada Allah ketika kita mengalami sejuta kebaikan daripada Tuhan itu sendiri, ya. Yang setuju dengan saya katakan amin, ya. Atau saudara bisa ketik amin. Dan mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, sulit bagi saya untuk melakukan firman Tuhan, rasanya berat. Dan saya rasanya tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan. Nah, saya mau sampaikan ini, saudara, ya, firman Tuhan memang diciptakan atau didesain oleh Tuhan untuk dilakukan dengan kekuatan daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan daripada kita. Ya. Sekuat apapun kita berusaha untuk melakukan firman dengan kekuatan kita, kita tidak dapat melakukannya. Kita dapat melakukan firman Tuhan hanya dengan cara kita bersandar pada kekuatan Allah itu sendiri. Ya, saya selalu mengatakan ini, bahwa Tuhan tidak pernah mencari mereka, ya, yang mampu. Tuhan tidak pernah memanggil mereka yang mampu, tapi Tuhan selalu memampukan mereka yang terpanggil. Amin. Kalau engkau merasa terpanggil untuk melakukan yang namanya perintah-perintah Tuhan dalam hidup ini, maka Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Jika engkau mau, engkau rindu untuk hidup di dalam kebenarannya, maka Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. Ya, saya mungkin akan menjelaskan ini lebih sederhana dengan menggunakan sebuah kesaksian. Jadi ada kesaksian dari seorang pendeta. Saudara, pendeta ini bersaksi bahwa dia terikat dengan, pada waktu mudanya, dia terikat dengan satu dosa, yakni itu dosa pornografi dan dosa masturbasi. Ya, biasanya kalau dosa pornografi ini, saudara-saudara, itu berteman baik dengan dosa masturbasi. Ya, ini dosa yang sedemikian mengikat, dan saya mau beritahu, dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun kecuali dengan pertobatan, dengan bersandar penuh pada kekuatan Allah. Ada yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, tenang saja, ini pasti dosa pornografi ini akan hilang dengan sendirinya kalau saya menikah. Ya, saudara, saya ini pendeta dan saya lihat banyak sekali kasus. Ya, ada begitu banyak orang yang meskipun telah menikah, dia masih memiliki kebiasaan buruk ini, masih suka nonton pornografi dan masih suka yang namanya masturbasi, kendati dia sudah punya istri loh. Ya, dan tidak sedikit loh perceraian terjadi akibat kebiasaan buruk dari setiap pria yang model begini. Ya, maka jangan pernah ngomong pernikahan akan menyelesaikan semua masalah saya. Saudara, satu-satunya yang dapat menyelesaikan setiap keterikatan dosa kita itu adalah pertobatan, tidak ada yang lain, saudara. Ya, ketika kita bersandar pada kekuatan Allah, maka segala ikatan diputuskan dalam hidup ini. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu, ya. Karena ketika engkau berpikir seperti itu hanyalah sebuah penghiburan diri yang nantinya akan membawa penyesalan di dalam kehidupan saudara, ya. Maka saudara, pada waktu dia masih muda, pendeta ini mengambil satu keputusan untuk ambil doa puasa. Jadi dia doa puasa pada waktu itu untuk menghentikan setiap ketergantungan, dosa,
dosa pornografi dan dosa masturbasi ini, ya. Hari pertama dilewati dengan baik, hari kedua dilewati dengan baik, ya kan? Hari ke-10 dilewati dengan baik, hari ke-11 dilewati dengan baik, ya. Dan puji Tuhan, hari ke-13 iblis mulai melakukan sebuah perlawanan, ya kan? Dia mulai merasakan, saudara-saudara, ya, hormon testosteronnya itu mulai mengamuk di dalam perutnya. Ya, bagi pria pasti mengerti akan hal ini. Dan sepertinya hormon itu menuntut dia untuk kembali nonton pornografi dan masturbasi. Ya, dia menjadi sedemikian sensitif, saudara-saudara, ya, ketika dia melihat lawan jenis, ya, ketika dia berkendara di jalan, ketika dia lihat, ya, lawan jenis pakai baju seksi sedikit saja, itu benar-benar menjadi godaan yang luar biasa bagi dia, ya. Maka di hari yang ke-13, satu kali, saudara-saudara, ya, di dalam kamar dia sementara membaca berita. Jadi ada berita yang dia baca, ya. Dan berita itu, saudara-saudara, adalah berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya. Nah, zaman sekarang kan kalau berita-berita begitu, kadang-kadang ketika diberitakan, saudara, itu kronologinya kan diceritakan. Kadang-kadang terlalu sensual, saudara-saudara, ya. Dia hanya baca berita, tiba-tiba dia terangsang, saudara, ya, dengan berita yang dia baca. Dan di situ dia kembali gagal, dia jatuh, ya, dia kembali nonton pornografi dan jatuh dengan dosa masturbasi. Nah, ketika hal itu terjadi, saudara, dia merasa begitu sangat menyesal, ya. Karena itulah dosa, saudara, dosa itu kenikmatannya hanya sementara. Orang yang telah mengalami zaman Tuhan masih bisa melakukan dosa, tapi dia tidak bisa lagi hidup di dalam dosa. Kita masih memiliki kemampuan untuk berdosa, tapi saudara tidak lagi memiliki kemampuan untuk menikmati dosa. Itulah sebabnya kenapa ketika engkau hidup di dalam dosa, engkau tidak bisa menikmatinya. Engkau kehilangan yang namanya damai sejahtera. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu sudah ada natur yang baru. Ketika engkau percaya kepada Yesus, manusia lamamu, ya, ditinggalkan dan engkau memiliki manusia yang baru, manusia yang menginginkan damai sejahtera, bukan menginginkan yang namanya kenikmatan daripada sebuah dosa, ya. Saudara, saya selalu memberitahu kepada setiap mereka yang mendengarkan saya, ketika iblis memberikan kenikmatan kepada kita, itu sama seperti dia memberikan kepada kita itu bongkahan batu yang dia bungkus dengan kertas emas. Tampak dari luar itu benar-benar sangat, ya, menggoda. Ya, kita melihat itu dan kita berpikir itu adalah emas. Tapi ketika kita mulai membuka lembaran demi lembaran, yang kita temukan hanya bongkahan batu. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan berikan kepada kita itu emas yang sesungguhnya, tetapi itu dibungkus dengan kertas koran, saudara. Tampak luar itu tidak mengesankan sama sekali, tetapi isinya itu adalah emas, ya. Maka jangan kita tertipu dalam hidup ini. Mari, saudara, kita terus mengamalkan apa yang disebut kebenaran, meskipun mungkin kita perlu membayar harga untuk itu, tetapi itulah yang terbaik bagi setiap kita, ya. Maka di tengah-tengah keputusasaannya itu, dia pun mulai ngomong sama Tuhan, "Tuhan, saya menyerah sampai di sini. Dan jangan pernah bilang, Tuhan, bahwa saya tidak pernah mencoba untuk lepas dari dosa ini. Saya sudah mencobanya, Tuhan, dan saya kembali gagal. Dan mungkin, Tuhan, memang saya tidak akan pernah berhasil untuk mengalahkan dosa pornografi dan dosa masturbasi." Seringkali kan iblis memberitahu itu kepada kita. Saya tidak tahu dengan keterikatan dosa apa yang kau miliki hari ini, tapi seringkali iblis memberitahu kepada kita bahwa kita tidak akan pernah lepas dari dosa yang ini, ya. Padahal, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen di luar sana yang mengalami kemenangan dari semua ikatan dosa. Kalau mereka bisa, seharusnya kita juga bisa. Amin. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan yang sama dalam hidup ini. Nah, ketika dia merasa menyesal dan dia mau berhenti puasa saja karena 13 hari menjadi sia-sia rasanya hanya karena satu kegagalan ini, ya. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika dia hendak mau berhenti puasa, Roh Kudus bicara dalam hatinya. Roh Kudus bilang begini, "Lanjutkan puasamu." Ya. Kemudian dia berkata, "Tapi saya sudah gagal, 13 hari ini menjadi sia-sia hanya karena kegagalan di hari ini." Kemudian kembali Roh Kudus bicara dalam hati, ya. Roh Kudus mengatakan begini, "Inilah yang menjadi titik letak daripada kesalahan kamu." Ya. Kenapa seringkali kamu sulit bangkit, sulit lepas dari ikatan dosa ini? Karena kamu selalu berpikir bahwa dosa lebih besar kuasanya daripada pengampunanku.
Itulah yang membuat kamu gagal. Saudara tahu enggak, ini adalah sebuah kebenaran. Banyak di antara kita yang sulit lepas daripada ikatan dosa. Karena kita memiliki keyakinan yang salah. Kita berpikir kegagalan kita ini, dosa yang kita lakukan ini jauh lebih besar kuasanya ketimbang kuasa daripada pengampunan Tuhan. Ya. Ini merupakan sebuah kesalahan dalam meyakini. Ya. Saudara, memang betul sebelum Yesus datang ke dalam dunia dan mencurahkan darahnya, dosa itu berkuasa. Satu titik dosa itu bisa membuat semua perbuatan baik kita itu tidak ada gunanya. Makanya saya katakan, ambil satu titik dosa, lempar ke langit, langit menjadi berdosa. Satu titik dosa, lempar ke laut, laut menjadi dosa. Ya, itu betul sebelum Yesus datang. Tapi ketika Yesus datang dan mencurahkan darahnya, maka setetes darah Yesus lebih berkuasa daripada semua dosa yang dapat engkau lakukan di dalam kehidupan ini. Kalau engkau ingin bebas dari setiap ikatan apapun yang membelenggu saudara, ini yang perlu engkau yakini, bahwa pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada semua kegagalan yang dapat terjadi dalam hidupmu, saudara. Ketika engkau gagal, Tuhan tidak akan pernah terkejut dengan semua kegagalan yang kita lakukan atau yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu siapa kita. Alkitab mengatakan Dia tahu kita ini hanya debu. Ya. Maka ketika engkau mengalami kegagalan, jangan tinggal dalam kegagalanmu. Bangkitlah dengan sebuah keyakinan bahwa pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada semua kegagalan yang dapat engkau lakukan dalam hidupmu. Kalau engkau meyakini ini, maka saya percaya akan ada kuasa yang besar dalam hidupmu. Dan saudara akan mengalami kelepasan dari setiap dosa yang mengikat kehidupan saudara. Kemudian dia pun berkata kepada Tuhan, jadi Tuhan, apakah dosa yang saya lakukan hari ini tidak ada nilainya? Apakah dosa yang saya lakukan hari ini tidak merusak 13 hari puasa saya? Ya, Tuhan bilang itu tidak merusak doa puasamu. Karena pengampunanku jauh lebih besar daripada dosa yang dapat kamu lakukan. Maka saudara tahu apa yang terjadi? Dia pun bangkit, dia melanjutkan puasanya. Karena pada waktu itu dia puasa 21 hari. Ya. Dan ketika dia berpuasa, menggenapi puasanya 21 hari. Sudah tahu apa yang terjadi? Ya, mulai dari detik itu, di hari yang ke-13 itu. Ya, sampai kemudian sudah dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia tidak lagi jatuh dengan dosa masturbasi dan dosa pornografi. Nah, ini yang saya mau ingatkan. Yang terakhir, saudara-saudara. Ya. Ketika kita mengalami kegagalan di dalam upaya untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, ya, kita harus bangkit dari kegagalan kita. Kenapa? Ya, karena kita punya garansi. Darah Yesus itu menjadi garansi kita. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni kecuali dosa yang tidak diakui. Selama engkau mengakui itu, engkau menyesali itu, maka ada pengampunan bagi saudara. Dan ini yang perlu saudara lakukan. Ketika engkau diampuni oleh Tuhan, maka engkau, ini penting Bapak Ibu saya mau sampaikan, engkau perlu belajar dari kegagalanmu. Ya. Belajar dari kegagalan adalah cara kita menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita. Ya. Kegagalan kita menjadi tidak ada nilainya ketika pengorbanannya, ketika darahnya ditumpahkan. Tapi ingat, kita menghargai pengorbanannya dengan belajar dari kegagalan. Kalau kita belajar dari kegagalan, kita menghindari lubang mana yang pernah menjatuhkan kita, maka itulah yang akan membuat kita menjadi dewasa di dalam kehidupan ini. Engkau akan menjadi orang Kristen yang kuat secara rohani. Bahkan engkau akan menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika engkau mau belajar dari kegagalanmu. Ini rahasianya, saudara-saudara. Dosa menjadi tidak ada nilainya ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Tapi ingat, kita perlu belajar dari kegagalan kita. Ya, pendeta itu belajar dari kegagalannya. Dia melihat, ya, lubang-lubang mana yang perlu dihindari. Ya, apa yang selama ini menjatuhkan dia. Bahkan berita-berita pun kalau itu mengandung, ya, unsur-unsur sensual, maka dia perlu menghindarinya. Ya, maka dari situ, saudara-saudara, dia bertumbuh menjadi, ya, hamba Tuhan yang luar biasa. Maka sekali lagi saya mau sampaikan, ini penting bagi kita. Ya, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita perlu meresponinya dengan mengasihi Dia dan melayani Dia. Bentuk kita mengasihi itu adalah ketika kita melakukan perintah-perintahnya. Dan ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, itu bukan dengan kekuatan kita. Karena firman Tuhan tidak pernah didesain
untuk dilakukan dengan kekuatan manusia. Kita melakukan perintah Tuhan dengan kekuatan daripada Allah, dengan bersandar kepada kekuatannya, dengan mengerti mengenai pengampunannya. Ketika engkau mengalami pengampunan daripada Tuhan, jangan lupa belajar dari setiap kegagalan yang terjadi dalam kehidupan saudara, agar engkau bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang Kristen yang kuat, dan orang-orang Kristen yang tak tergoncangkan, yang akan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa ya. Saya berdoa buat saudara. Mari saudara yang membutuhkan Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu, saya doa.